Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Judul khutbah Bapak di channel Allahul Kafi kali ini adalah Yesus Anak Allah. Yang dimaksud Yesus Anak Allah adalah Yesus anak para imam atau Yesus anak para hakim. Makanya ketika umat Kristen mengira bahwa Yesus adalah anak Allah pencipta langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala murka sekali. Pengakuan Yesus sebagai anak Allah atau Yesus sebagai anak para imam atau Yesus sebagai anak para hakim ada di Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36. Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36 artinya, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Nah, kita garis bawahi dikata kamu adalah Allah di Yohanes pasal 10 ayat 34 sampai ayat 36 menyebutkan bahwa di kitab suci, di Taurat, ada tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada seseorang bahwa mereka itu adalah Allah. Yang dimaksud dengan kamu adalah Allah, kamu di situ adalah para manusia, plural, bukan tunggal. Kamu di situ banyak orang. Kamu adalah Allah. Mereka adalah Allah. Jadi kamu di situ adalah plural atau menunjukkan sebagai manusia yang banyak. Contohnya di Mazmur pasal 82 ayat 6 sampai 7 yang artinya, Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Menurut Mazmur pasal 82 ayat 6 sampai 7, kamu yang dipanggil Allah di situ adalah para manusia, dan orang-orang Yahudi menyebut kamu di situ adalah para hakim atau para imam. Jadi yang dipanggil Allah oleh Yesus adalah manusia, alias bukan Allah pencipta langit dan bumi. Namun sebenarnya hanya Musa lah yang dipanggil Allah, hanya Musa lah yang dipanggil Bapa, hanya Musa lah yang dipanggil Tuhan, hanya Musa lah yang dipanggil pemimpin, dan hanya Musa lah yang dipanggil Mesias oleh Yesus. Karena Musa lah manusia yang jelas-jelas disebut sebagai Allah di Keluaran pasal 7 ayat 1. Kita lihat di Matius pasal 23 ayat 8 sampai ayat 10 yang menyebutkan bahwa Musa adalah satu-satunya Allah, atau Musa adalah satu-satunya Bapa, atau Musa adalah satu-satunya Tuhan, atau Musa adalah satu-satunya pemimpin, atau Musa adalah satu-satunya Mesias bagi orang-orang Israel. Kita lihat Matius pasal 23 ayat 8 sampai ayat 10 yang artinya, tetapi kamu, janganlah kamu disebut Rabi. Rabi di sini adalah Tuhan. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut Tuhan, karena hanya satu Tuhanmu, karena hanya satu Rabimu.
dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Yang dimaksud satu rabi atau satu tuan atau satu bapa atau satu pemimpin atau satu Mesias adalah Musa, karena ahli Taurat atau imam-imam atau hakim-hakim sudah menduduki kursi Musa atau mengambil alih jabatan Musa sebagai satu-satunya tuan atau satu-satunya rabi atau satu-satunya bapa serta satu-satunya pemimpin atau Mesias. Maka ini disebutkan di Matius pasal 23 ayat 1 yang artinya, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak itu. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, yang dimaksud dengan menduduki kursi Musa adalah menduduki jabatan Musa, yaitu sebagai satu-satunya tuan, Musa sebagai satu-satunya rabi, Musa sebagai satu-satunya pemimpin, Musa sebagai satu-satunya Mesias, atau Musa sebagai satu-satunya imam, atau Musa sebagai satu-satunya hakim. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki jabatan Musa itu, sehingga mereka mengakui juga bahwa mereka adalah tuan atau rabi atau pemimpin atau Mesias. Jadi yang sebenarnya satu-satunya tuan atau satu-satunya rabi atau satu-satunya pemimpin atau satu-satunya bapa, yaitu Mesias, adalah Musa. Karena Musa adalah nasihat ajaib yang menasihati Fir'aun dengan mukjizat-mukjizat ajaibnya. Karena Musa adalah Allah yang disebutkan di Keluaran pasal 7 ayat 1. Musa adalah Bapa yang kekal. Ketika orang-orang Israel adalah anak-anak Allah di Keluaran pasal 2 ayat di Keluaran pasal 4 ayat 22. Orang-orang Israel termasuk para imam atau para hakim adalah anak-anak Allah. Ini disebutkan di Keluaran pasal 4 ayat 22. Jadi hanya Musa lah satu-satunya yang dipanggil Bapak, yang dipanggil Tuan, dan yang dipanggil pemimpin. Karena Musa di Keluaran di Ulangan pasal 33 ayat 5 disebut sebagai raja damai, yaitu raja bagi seluruh orang-orang Israel. Sedangkan orang-orang Israel adalah anak-anak Allah atau anak-anak Musa. Karena yang dimaksud dengan anak Allah adalah orang yang membawa damai. Yang dimaksud dengan membawa damai di sini adalah para imam. Nah, para imam di sini sebenarnya bukan Allah, atau para hakim di sini sebenarnya bukan Allah, tapi anak Allah, yaitu anak-anaknya Musa. Karena mereka mengadakan korban perdamaian atau penebusan dosa di Bait Suci. Sedangkan Musa adalah raja damai bagi seluruh Yeshurun, atau bagi Musa adalah raja damai bagi seluruh orang Israel, yang disebutkan di Ulangan pasal 33 ayat 5. Yang lucunya di Ulangan pasal 33 ayat 5 itu banyak terjemahan Alkitab yang salah terjemah. Di situ bukannya Musa yang menjadi raja, tetapi Yahweh atau Tuhan. Jadi di Ulangan pasal 33 ayat 5 banyak yang menerjemahkan salah. Disebutkan bahwa Tuhanlah yang menjadi raja bagi seluruh orang Israel. Padahal sebenarnya di situ adalah Musa. Makanya hanya Musa lah yang satu-satunya dipanggil
Tuhan, dipanggil Bapa, dan dipanggil Allah. Sehingga Musa dipanggil Rabi atau Tuhan oleh Daud dan Yesus. Ini disebutkan di Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat 37. Musa juga dipanggil Mesias karena Musa lah yang mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi jika di Yohanes pasal 10 ayat 33 sampai 36 Yesus mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai anak Allah, di sini sebenarnya bukan anak Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi sebagai anak dari imam. Dan menurut orang-orang Yahudi, para imam atau para hakim adalah Allah. Padahal ini keliru ini. Mereka adalah para imam atau para hakim adalah anak Allah, karena mereka membawa damai. Yang disebut dengan Allah, anak Allah di situ adalah orang yang membawa damai, yaitu orang yang mendamaikan dosa dengan penebusan dosa oleh binatang. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan satu-satunya Bapa atau satu-satunya Tuhan atau satu-satunya pemimpin atau satu-satunya Mesias itu adalah Musa, karena Musa adalah raja bagi seluruh orang-orang Israel. Disebutkan di Ulangan pasal 33 ayat 5. Jadi jika umat Kristen masih ngotot bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, ini sudah melanggar kitab sucinya sendiri. Padahal di Yohanes pasal 10 ayat 33 sampai 36 yang dimaksud oleh Yesus sebagai dirinya sebagai anak Allah di situ adalah anak dari para imam atau anak dari para hakim. Jadi anak dari para manusia, bukan sebagai anak dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya ketika para umat Kristen mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan pencipta langit dan bumi karena Yesus keluar dan datang dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka karena sudah memfitnah Allah. Yang dimaksud dengan anak Allah oleh Yesus adalah anak para imam atau anak para hakim, yang tentunya lebih jelas yang dimaksud dengan anak Allah oleh Yesus adalah anaknya Musa, bukan anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada umat Kristen yang berkomentar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung jawab, katanya. Sudah membuat Maria hamil dan melahirkan Isa Al-Masih, tetapi tidak mau disebut sebagai Bapa. Ya jelas tidak mau, karena yang dimaksud dengan anak Allah oleh Yesus adalah anak para imam atau anak para hakim, yaitu anak Musa, karena imam satu-satunya atau hakim satu-satunya atau Tuhan satu-satunya atau Mesias satu-satunya adalah Musa, karena Musa sebagai raja bagi seluruh orang Israel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.